Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama program Oase Ramadan yang merupakan rangkaian program kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan kami masih membahas mengenai keindahan, Allah sebagai sumber keindahan. Dan tadi sudah disampaikan sebagai pembuka tausiah dari Al-Ustadz Abu Sangkan. Tadi Ustadz berbicara soal keindahan, ini tentunya luas sekali pemahaman keindahannya itu. Ya. Dan Allah itu adalah sumber keindahan. Betul. Saya sudah menyebutkan tadi kalau tidak salah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Betul. itu indah dan dia menyukai keindahan. Ya. Ini bisa dijelaskan sedikit Ustadz sambil melanjutkan tausiahnya. Silakan Ustadz. Seperti saya katakan tadi, kita lanjutkan. Kenapa saya ambil inspirasi Allah sebagai my inspiring. Ya, My inspiring. inspirasiku ya. Iya. Jadi inspirasi ini sebenarnya semua orang meniru. Ya kan? Semua bikin pelangi, ya. Ini warna-warni gambar juga pelangi juga ya. Jadi ini juga Tuhan hanya menciptakan satu warna saja, ketika digerakkan maka berwarna-warni. Kan gitu. Termasuk muka saya warna-warni Iya, dong Ustadz. bukan. Kalau digerakkan. Iya, betul. Sebenarnya dari sesuatu yang kosong menjadi ada. Jadi saya ambilkan contoh begini. Tadi kekuatan alam, semua benda itu berasal dari kekuatan ilahi. Kemauan ilahi, kehendak ilahi. Betul ya? Semua benda ini bergerak. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Maka benda ini kosong diisi oleh kemauan Allah. Jika manusia mengosongkan dirinya, ya, tidak sombong, orang sombong itu isi. Dan orang sombong itu melawan gravitasi bumi. Orang yang sombong itu jalannya pasti melawan gravitasi bumi. Lihat kalau jalan. Kalau jalan begini 2 hari 2 malam capek mas. Capek. Iya betul. Karena sombong. Sekarang Bapak jalan nih. Ya, Iya. Pak Ustadz jalan. Saya Terus jalan. tanya. Kalau saya sombong nih, jalan Saya tanya. begini. Apa lu? Gitu. Pak, Bapak lagi sombong ya? Iya, sudah 2 hari Oh, mas. udah 2 hari sombong. Makanya capek sekali 2 hari Capek, Pak, sombong ya. mas. Ya, gitu. berhenti dulu Iya, sombongnya, betul, Pak. itu. Nah, ketika orang tidak sombong, ya, tidak sombong dan tidak angkuh, tubuhnya pasti rileks. Orang yang kosong diisi Allah, tajalli, maka keluar kekuatan ilahi. Sama ketika orang mencari inspirasi, dia kosongkan pikirannya, tapi dia ingat pada Allah. Dia tundukkan pikirannya, tundukkan hatinya, maka terisi energi ketuhanan. Nah. Maka desain, bikin desain, bikin gambar, bikin bangunan segala macam, muncul dari pikiran-pikiran Allah. Kehendak Allah yang akan menghasilkan daya yang luar biasa. Bukan hasil meniru dari orang lain. Kalau meniru plagiat. Jadi plagiat itu meniru tempatnya orang. Tapi yang asli, makanya kenapa ide-ide orang dulu lebih bertahan lama. Tulisan-tulisan ulama zaman dulu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Perhatikan tulisan-tulisan masa kini, ya, hanya bertahan 1 tahun sudah habis. Kenapa? Dia masih tengok-tengok menggunakan pikirannya. Seandainya dia merenung, tafakur, dia akan menghasilkan kekuatan inspirasi yang sangat luar biasa. Dan setiap kata-katanya mengandung energi, ada daya. Ketika baca tulisan itu menggetarkan hati. Sama dengan orang yang sedang memiliki rasa cinta. Setiap kata yang mempunyai makna, padahal namanya tuh enggak hebat kali itu. Namanya si Gatot. Tapi bagi seseorang nama itu menggetarkan, gitu loh. Tapi kalau muncul mungkin I'm sorry. Ustadz jangan salah Ustadz. Nama mucla itu bisa menggetarkan Ustadz. Iya, seperti. Ya kalau handphonenya di vibra menggetarkan juga. Dan itu yang terjadi. Jadi saya katakan bahwa ada kekuatan, ada power. Jadi ini saya katakan bahwa kekuatan ilahi, ini yang saya katakan hari ini kita akan mencoba menjadi orang yang banyak inspirasi, banyak ide yang sebenarnya dari tafakur. Nabi menghasilkan ide-ide besar melalui tafakurnya. Banyak orang tidak paham pada hari ini adalah saat-saat kita tafakur. Saat-saat tafakur itu adalah mengosongkan pikiran, mengosongkan khalian. Jadi khalian wa zakarallah dan berzikir tentang Allah. Jadi sini dikosongkan selain Allah.
maka di sini Allah dimasukkan terus dalam hatinya, maka getaran uluhiyah itu akan diturunkan Allah. Maka dikatakan, maka diturunkan sebuah ketenangan mengalir. Tenang itu diturunkan. Cinta juga diturunkan, bukan diciptakan. Khusyuk juga diturunkan. Ilmu juga diturunkan. Nah katakan, walakinnallah habbaba. Habbaba itu gini, ini sebuah hati, lalu Allah turunkan habbaba, kuturunkan cinta ke dalam hatimu, wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi di sini, tetapi kalau kita sudah menolak Tuhan, tidak pasrah kepada Tuhan, maka di situ akan ada kekuatan yang lain, bukan kekuatan uluhiyah. Itu terjadi, Imam Syed. Nah, berarti harus diperhatikan juga ketika orang mengosongkan jiwanya, kemudian dia tajalli, turunlah yang tadi itu ya, dari Allah. Ini harus betul-betul melakukan latihan-latihan, Ustaz ya. Riyadhah. Kalau dia tidak latihan, tidak riyadhah, itu akhirnya kekosongan itu akan diisi oleh sesuatu yang lain. Iya, betul. Misalkan jin, akhirnya kesurupan. Iya, betul. Nah, itu bukan kesurupan. Itu sebenarnya bukan kesurupan. Ini banyak orang salah. Itu sudah masuk hipnosis. Oh. Jadi hipnosis. Selama ini kita bayangkan orang kesurupan itu kan dianggapnya yang di TV dulu ya, yang keter-keter itu. Iya. Enggak, dan itu tidak membahayakan. Kesurupan menurut Quran justru enggak keter-keter, Mas. Oh. Malah datang kemana jadi koruptor itu kesurupan. Loh, orang kesurupan itu malah santai jalannya Pak Mas. Pakai dasi, pakai jas. Kenapa? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu wa may ya'syu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Barang siapa yang tidak ingat hatinya tentang Allah, maka Allah akan susupkan kesurupan setan. Jadi orang kesurupan setan tuh enggak kayak orang bingung keter-keter ngono, Mas. Jadi apa? Datang ke pelacuran tuh malah santai kok. Kemana, Mas? Ke Joli. Jadi santai. Jadi betul-betul kita santai betul. Orang koruptor itu kesurupan setan. Just ketika yang ketika Anda lihat di TV yang keter-keter, itu bukan kesurupan. Namanya stres. Disebut histeria. Histeria. Makanya dia diruqyah keluar. Di histeria, di hipnosis dengan kalimat-kalimat, maka munculnya seperti apa yang dibayangkan. Makanya suka menghayalkan suara nenek-nenek. Ayo keluar, maka jadilah karena dihipnosa. Maka berbentuk kakek-kakek. Assalamualaikum. Semakin kayak gitu, semakin dilem semakin jadi. Jadi namanya hipnosa. Iya, baik. Makanya ketika kuda lumping tahu ya? Tahu. Dia harus dikasih gambaran berupa kuda-kudaan. Maka ditabui yang monoton, dungklek, 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 tapi otaknya harus berpikir ke kuda-kudaan, dungklek, dungklek, dungklek. Semakin ditegang, nah, udah paras. Makanya pada saat kita mengosongkan jiwa kita, hati-hati, mungkin ada suatu lain yang masuk ya Ustadz ya. Kita masukkan dengan hikmah-hikmah, ilmu-ilmu Allah, kita mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat keindahan ciptaannya. Kita akan lanjutkan tausiah kita setelah yang satu ini, tetap di Oase Ramadan.